Ya, tidak ada yang saya mendiskreditkan ya, tapi bahasa antitesa itu memang nggak tepat kok kalau dibilang bahwa presiden berikutnya diharapkan untuk meneruskan program-program Presiden Jokowi ketika dikatakan bahwa Anies Baswedan itu antitesanya Jokowi, artinya memang bertentangan 180 derajat dengan program-program Presiden Jokowi. Saya tidak tahu apakah pernyataan ini memang pernyataan yang betul-betul menjadi sikap Nasdem terhadap keterpilihan Anies sebagai capres mereka atau tidak, tapi ini menunjukkan bahwa Anies memang dalam versi Nasdem bukan penerus Jokowi. Yang menjadi problem adalah ketika Nasdem sendiri masih ada dalam kabinet. Nasdem masih dalam kabinet, kemudian dia menunjuk orang yang menjadi antitesa Jokowi yang bisa dikatakan bertentangan dengan program-program Jokowi itu sendiri. Bagaimana pertanggungjawaban dia di kabinet nanti? Sebenarnya ini kan sudah sejak dulu disampaikan bahwa jangan terburu-buru kita mencalonkan capres berkoalisi. Kenapa? Pemerintahan ini sedang berjalan kok. Bagaimanapun juga ketika Nasdem sudah menyampaikan sikapnya mencapreskan Anies Baswedan, harus diperiksa apakah itu akan mengganggu kinerja kabinet yang berangkat dari Nasdem atau tidak. Karena kalau dibilang tidak akan mengganggu, tidak mungkin juga. Akan ada banyak anggaran, program-program yang mungkin harus diperiksa apakah nanti akan dipakai dalam tanda kutip untuk kepentingan 2024 atau tidak. Karena capresnya sudah ada. Oke, artinya sampai ke situ kekhawatirannya ya penggunaan ya anggaran. tidak bisa sederhana dong. Karena kita harus mempertanggungjawabkan negara ini, pemerintah dan seluruh koalisi harus mempertanggungjawabkan setiap rupiah anggaran yang dipercayakan rakyat untuk kita kelola. Jangankan ada pernyataan, tidak ada pernyataan, siapapun boleh bercuriga pada pemegang anggaran. Bahwa kemudian pemegang anggaran, pengelola anggaran itu wajib diawasi lebih dibandingkan yang lain, itu sudah kewajiban kalau menurut saya. Justru untuk itu juga lah ada DPR mengawasi anggaran yang mereka putuskan. Tapi memang kan ini problem Mbak sejak awal. Ternyata ketika Anies dicapreskan oleh Nasdem, beberapa petinggi Nasdem dan kader Nasdem keluar. Mereka yang tidak mendukung Anies. Oke. Ada juga yang mendukung Anies, kena sanksi, diberhentikan dari DPP. Pemberhentian ini juga jadi masalah tentunya. Kenapa? Yang diberhentikan itu wakil komisaris utama di sebuah BUMN yang syaratnya memang tidak boleh menjabat sebagai struktural partai. Jadi yang bohong nih siapa? Surya Paloh yang memberhentikan dia atau Zulfan Lindan yang mengatakan bahwa dia sudah berhenti 2 tahun yang lalu saat dia diangkat. Nah kan ada, ini problem akan terus menerus mengikuti langkah ini. Apakah Surya Paloh berbohong bahwa dia baru diberhentikan sekarang? Atau Zulfan Lindan yang berbohong bahwa dia sudah berhenti 2 tahun yang lalu? Kalau kemudian yang dimaksudkan oleh Surya Paloh pemberhentian jabatan sebagai salah satu ketua DPP itu adalah sanksi terhadap pernyataan Bang Zulfan Lindan, maka sebenarnya ketika ternyata sudah berhenti 2 tahun yang lalu, itu bukan sanksi betulan, itu sanksi ece-ece. Kalau kemudian Surya Paloh benar baru mencopot Zulfan Lindan sekarang, ada pelanggaran peraturan perundang-undangan tentang kewajiban wakil komisaris utama untuk mundur dari struktur partai. Jadi ini sudah bukan lagi persoalan internal. Kenapa ini sudah terkait dengan peraturan perundang-undangan? Ada sanksinya, ada pelanggaran, ada kesalahan besar di situ. Sebentar dong Bang. Kalau benar baru diberhentikan hari ini, sementara Zulfan Lindan sudah menjabat 2 tahun sebagai wakil komisaris utama, itu pelanggaran hukum. Itu pelanggaran, saya setuju sekali itu. Nggak bisa, setuju sekali gitu. pelanggaran. Makanya perlu diperjelas. Yang bohong Zulfan Lindan sudah disebutkan atau Surya tadi Paloh. ini salah administrasi. Kalau kemudian Surya Paloh Median. tidak bohong dan baru dipecat sekarang, berarti pelanggaran hukum. Kalau ternyata sudah diberhentikan 2 tahun yang lalu, sudah nonaktif 2 tahun yang lalu, baru diberhentikan sekarang, artinya Surya Paloh memberikan sanksi pura-pura terhadap Zulfan Lindan karena pernyataan antitesa tadi. Kita lewati ini karena